judul skripsinya nyeleneh, tapi bisa lolos jurnal nasional. Ya, ini ada berita lagi asik nih. Senyeleneh apa judulnya, kita lihat. Ya, nyelenehnya bagaimana? Ini ada judulnya, ada 3 judulnya. Judul yang pertama adalah bahaya. Nah, bahaya, gak bahaya tak? Ya, bahaya kumpul kebo bagi para pemuja cinta. Ini sebelum saya lanjutkan, ini jurusannya hukum ya, jurusannya hukum. Kemudian itu judul yang pertama tadi. Yang kedua itu adalah pesta remaja yang membawa akhir derita. Wih, uh, uh. Yang ketiga, judul yang ketiga. Kok tiga? Ini tiga ya. Wah, langsung lambiar konsentrasi. Aduh. Yang ketiga, dilema BDSM. Apa BDSM ini? Bondage, dominance, sadism, dan masochism pada kaum penikmat tit. Penikmat tit. Ya. Wah, seru loh judulnya. Tapi bisa lolos jurnal nasional ini. Lolos jurnal nasional dan jelas skripsinya selesai. Jadi kita lihat di sini skripsi itu tidak sulit dan akhir-akhir ini sebetulnya 3 tahun terakhir ini semakin mengasihkan ya. Mengasihkannya bagaimana? Judul skripsi itu memang apalagi sejak dikeluarkannya peraturan menteri ya, yang arahnya adalah ke MBKM. Jadi lebih ke bagaimana agar mahasiswa itu bisa kreatif, bisa improvisasi, berimajinasi sebagaimana mungkin agar skripsi itu selain bukan menjadi tahap akhir sebagai penentu layaknya UNAS gitu ya, tetapi juga mengasihkan. Bahkan di tahun 2003 gitu ya, ada satu peraturan 5323 itu bahwa skripsi itu tidak diwajibkan, malah kan lebih asik lagi. Tapi kembali lagi ya, setiap kampus memiliki kebijakannya masing-masing. Boleh menyesuaikan, boleh tidak menyesuaikan, bukan tidak menyesuaikan, boleh diharuskan menyesuaikan, cuman bagaimana penyesuaiannya terhadap peraturan tersebut itu tergantung kampus, kebijakan kampus masing-masing. Oke, kita kembali ke sini. 3 judul yang asik ini bisa lolos jurnal nasional. Judulnya asik ya. Kita langsung berimajinasi. Nah. Berimajinasi melihat judul-judul ini. Jadi gini, memang layaknya memang seperti gitu ya. Jadi judul skripsi itu jangan monoton gitu aja. Monoton apa? Monoton disebutkan variabelnya, disebutkan apa ya, komponen-komponen inti yang ada di skripsi, kemudian disebutkan di dalam judul gitu ya. Kita boleh membuat judul yang unik, tetapi memang tidak apa ya, tidak jauh dari maknanya. Inti dari penelitiannya enggak sampai keluar dari makna dan inti dari penelitiannya, apalagi juga enggak bias juga ya. Dalam artian mau bahas apa ini, kan gini, penelitian pada dasarnya intinya itu adalah judulnya dalam skripsi itu paling tidak jelas objeknya. Apa yang dimaksud jelas objeknya? Kan bahas apa itu kan harus jelas. Bahas apa itu harus jelas di penelitiannya. Nah, kalau bahas apanya saja itu tidak jelas, ya bagaimana kita bisa tahu, pembaca bisa tahu Anda sedang meneliti apa sebetulnya, kan gitu. Nah, ini keasikan dari sebuah judul skripsi. Dan selama maknanya masih masuk, kemudian inti dari tujuan penelitian masih masuk, kemudian tidak bias gitu ya. Dan yang terakhir juga sesuai dengan bidang keilmuan prodinya. Ini juga penting. Ya. Nah, selama semua ini masih terpenuhi, aman-aman saja judul skripsi itu. Jadi sebetulnya persepsi orang membaca judul skripsi itu sekarang harus menjadi perhatian lain. Jangan kemudian kita yang notabene juga peneliti, mahasiswa, bahkan mungkin dosen juga,
disuguhkan dengan judul-judul yang mungkin dulu ya, kalau disebut dulu mungkin monoton ya, menyebutkan variabelnya, kemudian subjeknya harus disebutkan detail gitu ya. Nah itu kan sudah banyak sekali, dan itu ayolah kita sudah mulai berkembang. Kita mulai mencoba untuk membuka wawasan. Kita coba baca jurnal-jurnal luar, itu arahnya juga seperti itu. Objeknya, poin inti atau makna dari hal yang akan diteliti, itu yang disampaikan dibuat judulnya. Tidak lepas, tidak nyalai loh ya, tidak nyalai, beneran tidak nyalai di sini. Tetapi maknanya jelas. Lah, inti dari bias atau tidak bias lah, ini debatable ya, ini debatable. Masalah bias atau tidak bias ini orang bisa berbeda-beda persepsi. Bisa jadi saya membaca judul yang tadi itu sudah sangat jelas sekali peruntukannya. Lah bisa jadi orang lain yang membaca, kok bias gak jelas banget sih, hukum apa yang digunakan gitu ya, bisa jadi seperti itulah. Hal-hal yang seperti ini, bias itu bisa jadi persepsi seseorang itu seberapa dalam bisa memahaminya. Lah, kembali ke wawasannya kan. Apabila wawasannya luas, sering membaca jurnal, sering membaca penelitian, kira-kira hal poin yang dikategorikan dalam judul tersebut, pastinya pembaca judul itu sudah bisa mengkategorikan. Harusnya kayaknya enggak lebih daripada itu deh yang akan dibahas. Oke, kita coba bahas isinya apa. Nah, kira-kira seperti itu kan. Harusnya bisa luas seperti itu. Jadi enggak mungkin kita contohkan mungkin yang judul pertama kumpul kebo gitu ya, bagi pemuja cinta. Itu kan kita bisa melihat, kan tidak mungkin hal yang lepas dari apa namanya ya, seorang sepasang di mana mereka tidak ada ikatan yang memang secara legal diakui, kemudian mereka kumpul itu tadi ya. Aduh, nyebutnya rodok, kalau nyebut halus itu bagaimana ya, repot juga ini. Mau nyebutkan secara gamblang gitu ya opo gitu ya. Nah ya gitu seperti itulah. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana hukumnya? Karena sudah ada kata-kata yang mungkin persepsi akhirnya kan. Kalau ngomong bias kan akhirnya kan persepsi ya. Nah kalau di sini kita bisa lihat legal aja sudah bisa keluar. Nah, berarti kalau orang sudah bisa ngomong legal di antara kalimat bahaya kumpul kebo, lah berarti kan hukum sudah masuk sebetulnya. Nah, sesimpel itu sebetulnya membuat mengartikan sebuah judul itu. Lah sekarang ya itu tadi, bias itu tergantung orangnya. Ini mau bahas apa? Bisa jadi ini bias. Kalau enggak bisa mengartikan di mana ilmu hukum yang menyebutkan ada kata-kata kumpul kebo, sama kayak di ekonomi, Bang Titil. Ayo, kena Bang Titil. Terus habis itu kalau Bang Titil tidak ada teorinya, terus tidak boleh dibahas, tidak boleh disebutkan di dalam judul. Tapi kenyataan di lapangannya ada, Bang Titil. Ayo coba cari teori Bang Titil. Ada tuh. Pernah mahasiswa saya diskusi, judulnya adalah tentang Bang Titil. Wah, nyari sampai bingung, nggak temu. Teori loh ya, kalau bukan penelitiannya, teorinya. Nah, akhirnya ya jurus kedua adalah melihat dari penelitian-penelitian terdahulu kan. Bang Titil itu pakai teori apa yang kakak-kakak dulu gitu ya, yang lihat dari kampus-kampus yang besar. Ya notabene akhirnya mengambil dari bank-bank yang ada, bank konvensional, bank-bank yang memang ya bank ya aturan perbankan ya yang diambil ya. Tapi kalau ada perdebatan lagi, karena tadi saya bilang ya debatable ya, gak jelas ini bias ini loh. Loh kan akhirnya bias itu seberapa biaskah pemahaman orang ini tadi. Nah makanya sharing itu sangat penting sekali untuk menerjemahkan ini semua. Nah kira-kira itu ya. Jadi teman-teman yang ingin bermasalah, yang masih bermasalah dengan judul, silakan diskusi. Ya kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan. Itu sangat seru sekali. Oke. Judul unik tapi tetap keren.